Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Natasha Alsima dengan NPM 218320202. Saya dari manajemen C1 dengan mata kuliah Praktikum Statistika 2 dan dosen pengampu Bapak Sunario Tumin SE MPT SI. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan bagaimana model rating regresi analisis MRA dengan pendekatan selisih mutlak. Teknik statistik model rating regression analysis dengan pendekatan model selisih mutlak pertama kali dilakukan oleh Foucault dan Sheeran pada tahun 1991. Menurut mereka, hal ini akan dapat mengimbangi nilai variabel yang diuji, sehingga diharapkan variabel model rating memiliki dampak bagi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Adapun persamaan model MRA selisih mutlak ini sebagai berikut: Y sama dengan A tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta X3 tambah beta 4 Z tambah beta 5 nilai mutlak dari X1 kurang Z tambah beta 6 nilai mutlak dari X2 kurang Z dan tambah B7 nilai mutlak dari X3 kurang Z, di mana Y sama dengan kinerja para pekerja, A sama dengan konstanta, B1 X1 sama dengan koefisien kompensasi, beta 2 X2 sama dengan koefisien karakteristik pekerjaan, beta 3 X3 koefisien gaya kepemimpinan, beta 4Z koefisien motivasi, beta 5 nilai mutlak dari X1 kurang Z sama dengan koefisien selisih mutlak model rating 1, beta 6 nilai mutlak dari X2 kurang Z koefisien selisih mutlak model rating 2, dan beta 7 nilai mutlak dari X3 kurang Z koefisien selisih mutlak model rating 3. Foucault dan Sheeran pada tahun 1991 mengatakan bahwa data-data pada persamaan model MRA pendekatan selisih mutlak tersebut merupakan data yang terstandarkan atau nilai Z-score. Jika mengikuti pendapat Foucault dan Sheeran pada tahun 1991, maka persamaan model MRA selisih mutlaknya menjadi sebagai berikut: Y sama dengan A tambah beta 1 Z X1 ditambah beta 2 Z X2 ditambah beta 3 Z X3 tambah beta 4 Z tambah beta 4 Z itu nilai di Z model rating tambah beta 5 nilai B5 absolut dari nilai standar X1 kurang Z model rating tambah beta 6 absolut dari nilai standar X2 kurang Z model rating ditambah beta 7 absolut dari nilai standar X3 dikurang Z model rating. Dan disinilah penjelasannya. Baik, selanjutnya untuk langsung saja ke SPSS. Adapun variabelnya kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, motivasi, serta kinerja. Dan jangan lupa measure-nya ke scale. Lalu klik pada data view, pindahkan dari SPSS ke dari Excel ke SPSS.
Lalu setelah saya pindahkan semuanya, untuk menstandarkan nilai, caranya klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu deskriptif, lalu pindahkan semua variabel, lalu centang save standard values as variable, oke. Lalu setelah itu balik lagi ke sini, karena Z kompensasi sudah ada, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, oke. Di sini kan sudah ada nih Z kompensasi, Z karakteristik pekerjaan, Z gaya kepemimpinan, Z motivasi, dan Z kinerja. Kita perlu menghitung nilai absolut X1 dikurang standar dari Z. Kita juga perlu untuk menghitung absolute standard moderating nih ya, semua. Lalu langsung saja untuk menghasilkan nilai absolut tersebut, klik transform, lalu compute variable, pilih di sini moderating 1. Untuk mendapatkan absolut tadi, pada numeric expression function group itu klik all, lalu ABS, lalu naikkan. Setelah itu Z-score kompensasi dikurang Z-score pada motivasi. Lalu klik OK. Sudah terinput ya. Udah keluar. Lalu selanjutnya moderating 2, hapus kompensasinya, masukkan Z-score karakteristik pekerjaan, lalu klik OK. Sudah terinput. Lalu untuk moderating 3, dan sudah terinput. Lalu semuanya kan sudah terinput nih, seperti rumus tersebut, ya kan? Lalu langsung saja untuk kan sudah semuanya, kita mencari seperti rumus di bawah ini. Setelah itu, untuk menghasilkan regression analisisnya, maka langsung saja analyze, regression, linear, lalu Z-score kinerja menjadi dependent. Setelah itu Z-score ke bawah sampai moderating 3, masukkan ke independent. Lalu setelah itu di sini kan tidak membahas uji asumsi klasik, sudah memiliki hasil pengujian dari statistik yang dimiliki. Di sini akan fokus pada tabel koefisien, di mana kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa nilai Z-score nanti akan signifikan atau enggak. Lalu langsung saja klik OK. Nah, sudah keluar di sini. Seperti saya bilang tadi, kita menganalisis bagian koefisiennya saja. Di sini saya tadi kan sudah bilang, di sini akan fokus pada tabel koefisien, di mana kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa nilai Z-score kompensasi ini
signifikan mempengaruhi kinerja. Variabel karakteristik pekerjaan juga signifikan mempengaruhi kinerja. Serta variabel pada gaya kepemimpinan tidak signifikan mempengaruhi kinerja. Ternyata motivasi juga signifikan mempengaruhi kinerja. Hal ini merupakan uji secara parsial terkait hipotesisnya. Bagaimana tentang pengujian terkait moderatingnya? Apakah motivasi merupakan variabel moderating bagi kompensasi, karakteristik pekerjaan, serta gaya kepemimpinan? Seperti yang kita tahu, sebuah variabel dinyatakan sebagai variabel moderating jika nilai koefisiennya itu negatif pada standar. Pada selisih mutlak ini yang dipakai nilai standarnya. Pada moderating 1 nilainya adalah minus 0,05. Hasil daripada moderating 1 ini hasilnya minus dan tidak signifikan, artinya bahwa motivasi bukan variabel moderating bagi kompensasi. Sementara itu moderating 2 dan moderating 3 positif, maka variabel tersebut tidak memenuhi standar. Dengan begitu sudah jelas variabel motivasi bukan variabel moderating bagi kompensasi, karakteristik pekerjaan, dan gaya kepemimpinan. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa menggunakan uji pendekatan selisih mutlak, variabel motivasi merupakan variabel bebas bukan sebagai variabel moderating. Terlihat juga dari signifikan yang lebih kecil dari 0,05. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Apabila jika ada salah kata atau perkataan yang tidak mengenakan hati, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.